Al-Fatilah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in kulluhum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Alhamdulillah, kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Alhamdulillah kita bisa menjalankan atau melaksanakan puasa hari pertama ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut baginda Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para asatidz wal asatidzah, yang saya hormati ketua DKM serta jajarannya, dan juga para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian, yang dimana kajian ini biasa kita isi ba'da maghrib ketika Ramadan, maka dialihkan ba'da subuh. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa istiqomah setelah Ramadan, masih bisa mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Masjid Raudhatul Jannah, sehingga subuh kita ini nanti akan kita lanjutkan di ba'da maghrib lagi kajiannya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita sampai kepada hikayatun marra Isa alaihi salam bisyabin yusqi bustanan faqala asyabul Isa sal rabbaka ayarzuqani min mahabbatih misqala dzarratin. Ada sebuah hikayat, sebuah cerita, Nabi Isa alaihi salam melewati seorang pemuda yang sedang menyirami kebun. Kemudian pemuda tersebut berkata kepada Nabi Isa alaihi salam, kata pemuda tersebut, sal rabbaka ayarzuqani min mahabbatihi misqala dzarratin. Mintalah kepada Tuhanmu agar dia, yaitu Allah maksudnya, agar dia memberikan aku rezeki daripada rasa cinta kepadanya sebesar biji dzarrah. Faqala Isa, maka berkata Nabiullah Isa alaihi salam, la tutiqu miqdari dzarratin faqala nisfu dzarrah. Kata Nabi Isa alaihi salam, kamu tidak akan sanggup apabila diberikan rasa cinta sebesar biji dzarrah. Maka kemudian si pemuda tadi berkata lagi, nisfu dzarrah, kalau begitu saya minta setengahnya. Jadi minta rasa cinta kepada Allah itu kalau enggak bisa satu biji dzarrah, maka setengahnya. Faqala Isa alaihi salam, maka berkata Nabiullah Isa alaihi salam, ya Rabbirzuqhu nisfa dzarratin min mahabbatika. Maka kemudian Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah si pemuda ini rezeki
setengah rasa cinta kepadamu. Maka famadha Isa alaihi salam, maka kemudian setelah berlalu Nabi Isa alaihissalam, artinya sudah lama kemudian, falamma kana ba'da muddatin tawilatin, maka ketika adanya beliau itu setelah masa yang lama, marra bi mahalli dzalika syab, lewat lagi di tempat pemuda tersebut. Jadi Nabi Isa alaihissalam, ada anak muda minta, ya Allah saya minta supaya diberikan rasa cinta kepada engkau meskipun hanya satu dzarrah. Maka Nabi Isa doa. Tapi enggak, kata Nabi Isa, enggak kuat kalau satu biji mah, setengah biji aja. Maka kemudian Nabi Isa mendoakan si pemuda tersebut biar punya rasa cinta kepada Allah meskipun hanya setengah biji zarrah. Maka kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam pergi dan kemudian kembali lagi di tempat yang dulu dia pernah bertemu dengan si pemuda tadi, maka fasa'ala anhu, maka bertanya kepada maka bertanya tentang si pemuda tersebut, faqalu, maka kemudian orang-orang berkata, janna wa dhahaba ilal jibal, orang tadi sudah gila dan sudah pergi ke sebuah bukit. Jadi orang yang tadi, si pemuda tadi yang minta rasa cinta kepada Allah itu, kata orang-orang, udah gila kemudian sudah pergi ke bukit. Fada'allahu Isa alaihi salam ayyariyahu iyah, maka Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah untuk bisa melihat kepadanya atau bisa diperlihatkan kepadanya. Fara'ahu bainal jibal, maka kemudian Nabi Isa melihat si pemuda tersebut di antara perbukitan. Fawajadahu qa'iman ala sakhratin syakhison, maka dia mendapati si pemuda tersebut sedang dalam keadaan berdiri di atas batu yang besar seorang diri. Ngapain dia? Tarafa ila sama, pandangannya menuju ke atas langit. Jadi si pemuda tadi yang dulu pernah minta rasa cinta kepada Allah, kemudian Nabi Isa mendoakan, karena Nabi Isa itu kalau berdoa itu setiap para nabi pasti dikabulin. Makanya tradisi minta doa kepada para nabi itu diturunkan dengan tradisi kita minta doa kepada orang-orang soleh. Misalkan kita punya hajat, datang ke orang soleh, kita minta doanya. Beda nih antara minta doa sama kalau dukun mah bukan minta doa, minta ajian gitu. Kalau ke ulama kita minta doa. Jadi kalau dikabulkan sama Allah, maka doa tersebut dikabulkan. Nah kemudian si pemuda tadi setelah diketemukan oleh Nabi Isa, ternyata orang-orang mengatakan dia itu gila. Kemudian dilihat Nabi Isa itu anak muda sedang keadaan berdiri, sedang menghadap ke atas langit. Jadi orang-orang itu mengatakan gila ya karena sudah keadaannya begitu. Jadi enggak kenal sama siapapun, enggak ngeh sama siapapun. Sehingga kemudian orang bilang dia udah gila oleh Nabi Isa, sekarang ada di bukit. Nah Nabi Isa melihat itu si pemuda dalam keadaan berdiri di sebuah batu besar, kemudian pandangannya itu menuju ke atas langit. Fasallama alaihi Isa alaihi salam, maka memberikan salam Nabi Isa alaihi salam kepada si pemuda. Falam yarid alaihi, akan tetapi si pemuda tersebut tidak menjawab salamnya. Jadi Nabi Isa mengucapkan salam, si pemuda tadi tidak menjawab salamnya, artinya tidak ngeh gitu, tidak tahu atau tidak merasa. Faqala, maka berkata Nabi Isa, ana Isa, saya ini Nabi Isa wahai pemuda. Fa'auhallahu ta'ala ila Isa, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Kaifa yasma'u kalamul adamiyina man kana fi qalbihi miqdaru nisfi dzarratin min mahabbati. Kata Allah, wahai Nabi Isa, bagaimana dia bisa mendengar ucapan manusia? Orang yang ada di dalam hatinya itu kadar setengah cintanya itu sebesar biji zarrah, yaitu cinta kepada diriku. Jadi enggak mungkin dia bisa mendengar, atau tidak mungkin dia mau mendengarkan ucapan manusia, atau enggak bisa mendengar ucapan manusia yang lain, karena dalam hatinya itu sibuk memikirkan rasa cinta kepadaku. Makanya orang-orang yang punya rasa mahabbah kepada Allah,
terkadang kita melihatnya itu para aulia misalkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, dan terkadang mereka itu terlihat seperti orang-orang yang anggaplah orang-orang gila. Karena kenapa? Karena memang perasaan hati mereka dengan hati kita berbeda. Kalau kita ini lebih banyak yang kita pikirkan di hati kita adalah cinta kepada dunia, sehingga kemudian kalau kita ngobrol sama orang yang cinta akhirat nggak nyambung. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang sama-sama cinta dunia, nyambung. Jadi sesuai dengan hati kita. Maka oleh karena itu, ketika Nabi Isa diberitahu sama Allah, wahai Nabi Isa, orang kalau udah cinta sama aku, itu nggak akan mikirin selain aku. Jadi kalau ada orang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang selainnya itu sepertinya nggak ada. Makanya orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia merasa bahwa seluruh yang ada di dunia ini semuanya fana. Hidup kita ini dibilang nyata tapi enggak. Adanya diri kita, adanya alam semesta, ini semua adalah batil kecuali Allah. Sehingga kemudian akhirnya orang-orang yang sudah merasuk rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hatinya, maka dia yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang punya rasa cinta kepada Allah ini bukan sekedar usaha, tapi benar-benar pemberian dari Allah. Kita berusaha misalnya, ya Allah saya pengen banget punya rasa cinta, tapi kalau Allah nggak kasih, enggak. Makanya kadangkala sholatnya orang yang punya rasa mahabbah kepada Allah dengan orang yang sholatnya tidak punya rasa mahabbah kepada Allah, meskipun secara zahir sama, tapi berbeda secara batin. Meskipun sholatnya sama-sama 2 rakaat, meskipun misalnya bacaannya sama, fasihnya sama, tapi yang membedakan adalah hatinya. Sehingga kemudian rasa cinta kepada Allah ini yang bisa lebih mendekatkan diri dia kepada Allah, dan rasa cinta inilah yang bisa membuat dia bisa merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Kalau kita misalkan masih berat, sholat berat, puasa berat, itu menunjukkan bahwa dalam hati kita ini masih belum besar rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah berfirman lagi, fawa'izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, lau qata'tahu bil minsyar lima alima bidzalika, seandainya engkau wahai Nabi Isa memotongnya dengan gergaji. Jadi seandainya engkau memotongnya dengan gergaji, kata Allah, lima alima bidzalik, lama alima bidzalik, tidak akan dia mengetahui hal tersebut. Artinya orang yang kalau misalkan udah punya rasa cinta kepada Allah, meskipun dia itu dalam kondisi rasa sakit, kondisi menderita, itu enggak akan dia rasakan. Sama seperti kalau kita lihat kisah Nabiullah Yahya, kalau nggak salah, Nabiullah Yahya, di mana beliau itu ketika dikejar-kejar sama orang Israel, ya, dikejar-kejar orang Bani Israel, kemudian beliau itu berlindung ke sebuah pohon. Pohon tersebut kemudian menutup beliau dan berada di dalam pohon tersebut. Tapi kemudian iblis ngasih tahu bahwa Nabi Yahya itu ngumpet di pohon, belah aja. Maka Nabi Yahya digergaji itu pohon dari atas sampai bawah. Digergaji, ketika sampai kena kepala beliau, maka beliau kemudian apa? Menjerit. Akibatnya mengucapkan kata gitu, sakit. Nah, namanya kepala, karena gergaji ya sakit. Tapi kemudian Nabi Yahya ditegur sama malaikat, wahai Nabi Yahya, Allah ngirim pesan kepada engkau, seandainya engkau enggak bersabar dan masih mengucapkan lagi, maka akan kami keluarkan engkau dari daftar para nabi. Akhirnya Nabi Yahya kemudian bersabar dan punya rasa cinta kepada Allah, ditahan, digigit bibirnya itu dengan giginya sampai terbelah menjadi 2. Nah itu, jadi orang yang punya rasa cinta pada Allah itu jangan dikira ujiannya ringan. Makanya kita mah alhamdulillah hidupnya misalkan enak, sholat enak, ya kan? Kemudian kita punya ujian juga kecil-kecil, paling sakit juga yang ringan-ringan. Kalaupun nggak ada, nggak punya duit, gitu ya. Nah, itu yang paling kencang itu. Yang lainnya mah enggak.
Kalau sakit, ya kan, masih bisa semangat. Tapi kalau udah punya duit, udah lemes langsung. Makanya kita masih kecil ujiannya. Coba kayak kita bayangkan para nabi, bahkan para aulia Allah juga, dan juga orang-orang yang soleh itu ujiannya lebih berat. Makanya kalau kita merasa kita ini udah jadi ahli surga, kita harus nengok ke belakang. Apa iya gitu ibaratnya. Tapi bukan berarti kemudian kita putus asa, bukan. Kita ingin membandingkan. Ketika kita pede mengatakan bahwa kita udah pasti masuk surga, kita lihat bagaimana contoh-contoh orang yang masuk surganya Allah dengan begitu mudah apa dengan sulit. Jawabannya pasti sulit. Makanya kita termasuk orang-orang yang ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, dapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah dan juga karena syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man idda'a salasatun wa lam yatatahhar min salasah fahuwa magrurun. Siapa orang yang mengaku-ngaku 3 hal tapi tidak mensucikan dirinya dari 3 hal, maka dia termasuk orang yang tertipu. Awaluha, yang pertama, manidda'a halawata dzikrillah. Siapa orang yang ngaku-ngaku merasakan lezatnya berzikir kepada Allah. Kan kadang kita nih kalau udah rajin zikir, baca Quran, sholat, kita bilang, duh enak banget ya, adem begitu kan ya. Lagi zikir kita tengah malam kerasa lezat. Lezatnya ini bukan berarti kayak kita makan, bukan, tapi rasa di hati kerasa enak. Ketika kita ibadah tuh terasa manis. Nah, orang yang ngaku atau merasakan bahwa dia itu merasakan manisnya zikir kepada Allah, wa huwa yuhibbud dunya, tapi dia masih cinta sama dunia, ini magrurun, tertipu. Makanya orang makin zikir kepada Allah tapi makin cinta sama dunia. Dunia itu apa sih? Sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Allah. Baik itu perkara terlihat dunianya ataupun perkara yang terlihat ukhrawinya. Misalnya contoh, orang yang tidak ada hubungan ibadahnya atau perbuatannya, misalkan dia bekerja. Ketika dia bekerja, dia semata-mata hanya untuk mencari dunia. Tidak ada niat, misalkan saya niat supaya anak istri saya terjaga dari maksiat, biar bisa ibadah. Nah, itu beda tuh. Tapi kalau yang sekedar nyari duit buat ngumpulin harta, maka ini termasuk urusan duniawi. Atau misalkan makanan, minuman, pakaian, dan segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan itu termasuk urusan duniawi. Termasuk juga urusan-urusan yang kelihatannya ukhrawi menjadi duniawi apabila dia punya niat yang buruk. Orang punya ilmu, kepengen supaya dikenal ilmunya, kepengen supaya misalkan dikatakan orang soleh, orang alim, ini termasuk duniawi. Meskipun kelihatannya ukhrawi. Nah, kelihatan kita sholat nih, kita sholat berjamaah rajin, duniawi apa ukhrawi? Ukhrawi. Tapi kalau niat kita salah, kita niatnya misalkan kita sholat tujuannya biar dipuji orang dan sebagainya, maka jadi duniawi. Nah, jadi orang yang sudah mengaku atau merasakan manisnya zikir kepada Allah tapi makin cinta sama dunia, berarti dia tuh tertipu. Kita kalau misalkan zikir ini harusnya yang kita dapat buahnya zikir yang paling rendah adalah tidak suka kepada dunia. Itu paling rendah itu. Kalau kita makin zikir, makin hawak sama dunia. Kalau kata orang Sunda, hawak itu ya makin kepengen dunia. Kalau misalkan dia makin rajin ibadah, baca ini, baca itu, zikir anu, zikir ini, kepengennya supaya pamornya tinggi, supaya misalkan banyak makin hartanya, pengikutnya dan sebagainya, berarti dunia itu. Meskipun kelihatannya akhirat. Karena kenapa? Karena tidak ada hubungannya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaniha, yang kedua, manidda'a mahabbatal ikhlasi fil amal. Siapa orang yang ngaku-ngaku punya rasa cinta keikhlasan atau cinta keikhlasan. Saya mah kalau sholat ini ikhlas karena Allah. Ngasih sedekah sama orang bilangnya saya mah ikhlas. Nah, orang kalau udah merasa dan mengaku bahwa dia itu punya ikhlas, maka di dalam amalnya itu, maka wa yuhibbu ta'dhiman nas lah, tapi masih kepengen diagung-agungkan manusia, berarti itu bukan orang ikhlas. Saya pokoknya pengen begini,
Misalkan dalam urusan duniawi, saya pengen sedekah yang banyak misalkan. Tapi sedekahnya itu ditanya, kamu ikhlas? Saya ikhlas. Tapi giliran nggak sebutin namanya, nggak nerima, berarti belum ikhlas namanya. Ketika misalkan kita apa aja yang berkaitan amal kita, pokoknya niatin semua karena Allah, niatin semua karena ikhlas karena Allah. Yang penting jangan ada rasa dalam hati kita kepengen diagung-agungkan dalam amal kita. Kalau kita misalkan jadi orang yang bermanfaat di masyarakat, kalau misalkan orang enggak menghargai kita, ya sudah biarin. Enggak usah kita kemudian mencari-cari sesuatu atau alasan atau apapun supaya kita dihargai orang, enggak usah. Kerjakan sesuai dengan apa yang kita mampu dan apa yang kita miliki dan sesuai proporsi kita. Kalau kita emang cuman sekelasnya jadi pengurus RT, ya pengurus RT udah, ikhlas. Sekelasnya jadi pengurus RW, ya pengurus RW. Sekelasnya jadi ustadz, ya ustadz. Jangan jadi ustadz menjadi kiai. Karena ilmu kita proporsinya memang berbeda dari para kiai. Jangankan ilmu-ilmu yang tentang masalah struktur bahasa Arab atau tentang ilmu nahwu shorof, kadang kita aja masih banyak yang salah. Berarti kalau begitu kita harus sadar bahwa keikhlasan itu yang paling penting. Jadi kita ketika beramal, jadi apapun kita, yang penting ikhlas. Bersih-bersih masjid, bersih-bersih jalanan. Kalau kita lihat ada orang yang suka ngebersihin jalanan, itu kalau kita lihat seperti wah itu kerjaan kayaknya remeh gitu. Tapi di mata Allah belum tentu, Pak. Bisa jadi kita yang duduk di sini gitu misalkan, kerasan kayaknya mulia, wah ngajarin orang mulia kayaknya, belum tentu. Bisa jadi ya justru orang-orang yang hatinya itu bersih, hatinya yang ikhlas, di mana di situ dia nggak dipuji sama orang. Mana ada orang muji-muji, jarang. Orang buang sampah, jadi tukang sampah, dia mungutin sampah dibuang ke truk, nggak ada orang muji-muji dia. Yang ada orang malah, mas jauh-jauh mas, bau. Sehingga salah untuk masuk ke untuk masuknya orang memuji dia atau mengagungkan dia nggak ada. Di situ kadangkala banyak para aulia yang mereka itu menyembunyikan diri mereka dan bergaul di kalangan masyarakat seperti orang-orang biasa. Makanya kita nggak tahu tuh para wali itu seperti apa. Belum tentu para wali itu yang seperti kita. Ya, kadangkala ada seorang wali, ini kisah-kisah zaman dulu yang jadi kusir, jadi tukang nganuin kuda. Orang taunya dia itu cuman orang biasa. Padahal dia itu seorang aulia yang hatinya itu dekat dengan Allah. Kelihatannya orang nggak muji dia, orang nggak tahu bahwa dia itu ilmunya banyak. Jadi belum tentu orang yang maju di hadapan ini lebih alim dibanding yang mendengar, belum tentu. Tapi kebetulan aja yang maju di hadapan ini ditempatkan oleh Allah untuk maju di depan, bukan karena dia itu orang alim, belum tentu. Makanya kadangkala dalam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan dalam sebuah kitabnya, terkadang agama ini bisa berdiri tegak dengan adanya orang-orang yang nekat. Artinya yang nekat itu pengen nyebarin agama, pengen ngajar, tapi dia nggak ngerti, nekat. Tapi malah tinggi dia dibanding orang-orang yang alim malah. Kenapa? Karena mungkin kalau orang alim kan masih banyak mikir, mau ngajar ini benar apa enggak ya, ini gimana ya. Akhirnya kadang-kala mundur lagi, perbaikin diri lagi. Kalau orang yang fajir itu atau fujar itu orang fajir itu dikatakan bahwa dia itu nggak ngerti tapi kepengen ngerti. Akhirnya kemudian dia berusaha maju terus, lama-lama maju juga, tapi dengan sesuatu yang dia miliki ilmu itu tidak sehebat orang-orang yang alim, tapi maju akhirnya. Dan agama menjadi tersebar, meskipun tersebarnya agama ini dengan orang-orang yang nekat tadi. Nah kalau orang-orang alim misalkan sekarang, barangkali apalagi zaman sekarang, orang alim yang bersembunyi misalkan nggak pernah mau keluar ngajarin kitab boro-boro, kadangkala ya dia hanya memperbaiki diri dia, tapi kan akhirnya agama jadi tidak berkembang. Ada orang-orang yang kemudian berani, malah justru itu ilmunya nggak ada tapi banyak pengikutnya, karena begitu. Makanya kadang agama ini bisa berdiri tegak dengan sebabnya orang-orang bodoh yang nekat tadi. Kemudian wasalisuha, yang ketiga,
Manidda'a mahabbata khaliqihi min ghairi isqati nafsih. Yang ketiga, siapa orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak pernah dia itu mengorbankan dirinya. Ngaku cinta kepada Allah tapi nggak mau berkorban gitu maksudnya. Kan ini kita contoh Pak nih, subuh. Kan ini termasuk bagian dari berkurban. Bukan korban tuh motong kambing sapi doang. Korban ini begini contoh, kita habis sholat subuh nih, habis makan sahur kan ngantuk tuh ya. Ngantuk mata. Harusnya kita tidur nih. Tapi karena kita punya rasa cinta kepada Allah, kita paksain tuh rasa ngantuk kita lawan. Sholat subuh kita berjamaah. Kalau udah sholat subuh baru tidur. Ini bagian daripada kalau kita memang benar cinta kepada Allah, banyak kita melakukan pengorbanan terhadap diri kita. Apa yang menjadi kesenangan kita tidur itu kita tinggalkan demi untuk berkumpul di majelis taklim, berkumpul di masjid untuk sholat subuh berjamaah dan sebagainya. Wa qala Rasulullah SAW, dan bersabda Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansuna khamsan. Akan datang suatu zaman kepada umatku di mana mereka mencintai 5 dan lupa kepada 5. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah. Yang pertama, umatku nanti, kata Nabi Muhammad udah wanti-wanti, nanti umatku itu punya 5 hal, cinta 5 hal, enggak suka atau lupa sama 5 hal. Yang pertama, umatku di akhir zaman akan cinta kepada dunia, wa yansunal akhirah, dan dia akan lupa kepada akhirat. Jadi nanti akhir zaman seluruh manusia nih, umat Nabi nih, kebanyakan itu cinta dunia dan lupa sama akhirat. Cinta dunia itu diantaranya apa? Takut mati. Tapi kalau ditanya, lebih baik mana? Takut mati atau takut miskin? Lebih baik mana Pak? Ini saya nggak mengatakan lebih buruk, lebih baik mana? Orang takut mati sama takut miskin Pak? Jawab. Masih baik mana? Takut miskin atau takut mati? Takut mati Pak. Lebih baik takut mati. Kenapa? Orang kalau takut mati berarti kan masih pengen hidup. Benar gak? Orang takut sama mati nih, berarti masih pengen hidup, masih menghargai hidup. Tapi kalau orang udah takut miskin, hidup pun gak ada harganya. Makanya banyak orang yang kemudian membunuh anaknya, istri membunuh suaminya gara-gara takut miskin. Kalau takut mati, gak akan dia ngebunuh anaknya. Tapi karena takut miskin. Makanya takut miskin ini diantara termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Orang kalau takut miskin, kadangkala ama mati udah nekat udah. Tapi kalau ada orang masih takut sama mati, berarti dia masih mau hidup. Meskipun itu sama buruk, tapi masih mending. Kenapa? Karena dengan dia takut mati, berarti kan dia siap-siap nih kalau dia mau mati. Ya kalau mati, nanti di mana di akhirat saya? Ya ibadah dia. Dengan dia takut mati masih kepengen menghargai hidup. Tapi kalau orang udah takut miskin, hidup pun tidak ada harganya buat dia. Makanya ada dulu kiai bilang begini, ada orang bilang kita berani mati, artinya jihad gitu, berani mati. Tapi orang jarang bilang berani hidup. Kenapa? Orang kalau misalkan berani mati, selesai udah urusan. Orang misalkan berjuang mati, selesai udah. Tapi orang berani hidup, perjuangan panjang. Kadangkala orang yang tidak kuat dengan keadaan, kemudian dia mengatakan, wah udah saya mendingan mati aja. Berarti gak kuat hidup. Justru kita harus menghargai bahwa hidup itu sangat berharga. Makanya orang-orang yang berani mati itu nggak hebat Pak. Yang hebat berani hidup. Orang misalkan melihat misalnya di suatu negeri banyak kezoliman misalnya. Kemudian dia mengatakan kita siap mati. Buat apa mati? Selesai. Tapi kalau berani hidup berarti berani untuk apa? Memperbaiki kehidupan, memperbaiki keadaan. Itu berani hidup dengan berbagai resikonya. Itu berani hidup namanya. Kalau berani mati ya udah selesai.
gitu. Tapi itu sebagai apa ya? Sebagai muhasabah buat kita bahwa hidup itu sangat berharga. Nggak ada apa kita hidup dihidupin lagi kecuali di akhirat. Nggak ada yang namanya reinkarnasi, itu nggak ada. Jadi hidup cuma sekali nih. Yang sekali ini kalau kita sia-siakan, bahkan kita habiskan begitu saja, maka rugi kita. Kita hidup di dunia cuma sekali, kemudian kita habisin waktu kita dengan hal-hal yang nggak berharga, rugi kita. Pagi kita tiap hari yang kita pikirin kerjaan, dunia lagi misalkan. Boro-boro pengen ingat sholat subuhnya misalnya gitu. Zuhur juga begitu, asar, maghrib, isya. Setiap hari kita disibukkan dengan ngurusin mencukupi kehidupan hidup. Tiap hari kita dicekokin sesuatu yang berkaitan dengan dunia, nyukupin kebutuhan hidup keluarga tiap hari. Selama itu bukan niatnya karena Allah, jadi sia-sia. Tapi kalau niatnya karena Allah, itu jadi penggugur dosa. Dikatakan sebuah hadis, apabila ada orang yang berkerut dahinya karena memikirkan tentang ekonomi, pusing mikirin istri, anak, belum pada ini bayaran apa, itu menjadi sebab penggugur dosa, Pak. Jadi banyakin pusing, Pak. Banyakin pusing biar dosanya tergugurkan. Ini banyakin pusing. Orang pusing mikirin besok nih lebaran beli baju baru apa enggak ini misalkan. Lebaran gimana anak saya nih pulang kampung apa enggak. Kan pusing tuh. Kemudian nyari jalan keluar sampai kemudian kita berusaha sepenuh tenaga. Selama niatnya karena Allah, itu jadi penggugur dosa. Jadi nggak usah takut, Pak. Pusing itu bagian daripada ibadah kita, Pak. Jadi kalau ada orang bilang tuh saya Pak Ustadz mah enak katanya, atau Kiai mah enak, Habib mah enak, tiap hari begini, kita mah pusing mulu. Wah, pusing itu ibadah paling enak itu, Pak. Coba kalau orang nggak kasih pusing, Pak, enak mulu hidupnya. Ingat dia sama Allah? Enggak. Orang kalau tiap hari hidupnya itu serba berkecukupan, meskipun dia merasa dia itu ingat sama Allah, sebenarnya kosong di hatinya. Karena dia itu nggak pernah ngerasain susah. Kalau dia misalkan senang bersyukur masih mending. Kadang orang udah dikasih senang nggak bersyukur, sehingga kemudian ketika dikasih rezeki apapun nggak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga kemudian sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan, tetap aja terasa kurang. Makanya kita ini diingetin sama Nabi, nanti di akhir zaman nih, ya kita ini banyak orang yang cinta sama dunia dan lupa sama akhirat. Yang kedua, wa yuhibbunal mal wa yansunal hisab. Yang kedua, umatku nanti di akhir zaman itu banyak yang cinta sama harta benda, tapi lupa bahwa harta benda tersebut akan dihisab. Bapak punya yang namanya barang, Pak. Baik itu rumah, baik itu kendaraan, baik itu pakaian, baik itu perkakas, itu satu persatu akan dihitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya ini dari mana nih sendok? Baru satu, Pak. Kadang pertanyaan panjang itu satu juga. Ini sendok dari mana? Ini sendok saya beli di pasar anu, duitnya dari mana? Duitnya dari anu. Kerjanya halal apa enggak? Ya halal dong, karena saya kerja jujur misalnya. Pas diperiksa katanya apa? Kerjaannya masih banyak yang kurang, ya hingga kemudian rezekinya menjadi syubhat dan sebagainya. Hasilnya menjadi syubhat juga, dibeli lagi ke suatu barang jadi syubhat lagi dan seterusnya. Makanya orang yang ingat kalau pengen ngumpulin harta, ingatnya satu, harta makin banyak makin lama dihisap. Makin banyak harta makin lama kita berdiri di yaumul hisab, itu dihitung satu persatu, Pak, pakaian kita, peci kita. Makanya saya pernah ketemu ada seseorang itu udah tua gitu. Itu kalau misalkan di rumahnya itu cuman punya baju, ya paling cuman tiga baju. Satu buat sholat, satu buat pergi, satu buat di rumah. Ini kalau ada usia tua, kalau masih muda nggak bisa begini. Kemudian kalau punya perkakas pun piring sama sendok cuma satu, sama istrinya jadi dua. Jadi benar-benar apa dia niatnya ketika saya tanya kenapa begitu? Jawabannya sederhana, karena harta akan dihisap. Sehingga kemudian ketika saya udah tua, saya nggak mau banyak harta, semua dibagi-bagiin. Dia pengen punya harta sedikit aja. Makanya orang makin tua itu kadangkala udah mulai kerasa cinta akhirat itu muncul.
Kalau masih muda masih semangat. Kemudian yuhibbunal khalqa wa yansunal khaliq. Yang ketiga, orang itu banyak cinta kepada makhluk dan lupa kepada Sang Pencipta. Yang keempat, yuhibbunadz dzunub wa yansunat taubah. Orang itu cinta kepada dosa dan lupa kepada taubat. Ini tanda akhir zaman nih. Jadi umat Nabi itu punya sifat-sifat cinta dunia di akhir zaman. Cinta harta, cinta makhluk. Cinta makhluk itu macam-macam. Ada orang cinta kepada sesama selain jenis, ada yang cinta kepada harta, ada yang cinta kepada artis dan sebagainya. Itu kan khalqa namanya itu. Lupa kepada cinta kepada Allah. Kemudian cinta kepada dosa, senang sama berbuat dosa, lupa sama taubat. Yang terakhir, wa yuhibbunal qusur wa yansunal maqbarah. Nanti di akhir zaman orang itu cinta kepada istana dan lupa kepada kuburan. Coba kita lihat rumah kita, Pak. Mewah nggak, Pak? Mewah, Pak, segitu mah. Biar kata rumah masih asli, mewah itu. Kenapa mewahnya saya bilang? Karena sebenarnya rumah itu, rumah kita dibanding rumah-rumah orang terdahulu tuh jauh, Pak. Coba kita lihat nenek kita pakai bilik doang dulu. Rumah kita meskipun kecil, perumahan masih asli, tapi kan tembok. Sehingga kemudian segitu masih nggak puas, dibangun lagi. Nggak puas lagi, dibangun lagi 2 lantai, masih nggak cukup lagi, beli lagi sampingnya, dan seterusnya. Boleh seperti itu selama itu tidak menjadikan kita lupa kepada Allah. Tapi kalau kira-kira kita lupa bahwa kuburan itu tempat kita yang abadi itu situ nanti. Mau presiden ke, mau menteri ke, masuknya ke kuburan semua. Mau camat ke, mau lurah ke, mau kiai kayak kuburan semuanya. Makanya orang-orang yang ingat sama kuburan, maksudnya orang yang ingat tempat yang akan dia tinggali, pasti dia tidak akan berlebih-lebihan dalam urusan dunianya. Sekedarnya aja, sebutuhnya. Kalau butuh misalkan rumah, ya harus ada rumah. Butuh kendaraan, ya beli kendaraan. Kalau butuh misalkan pakaian, ya beli pakaian. Tapi tidak berlebih-lebihan. Semuanya atas dasar kebutuhan, bukan kemauan. Kebutuhan orang biasa, Pak. Kalau kebutuhan sama kemauan itu beda. Jadi kalau ada orang bilang saya mau butuh, berarti butuh. Kalau saya mah pengen, berarti pengen doang gitu. Butuh enggak? Makanya kita berdasarkan kebutuhan. Wa qala Mansur bin Ammar li syabi ya'iduh ya syab la yagrurka syababaka fakam min syabin akhir taubata akhirat taubata wa atalal amala wa lam yadhkur mautah. Berkata Imam Mansur bin Ammar kepada seorang pemuda, beliau menasihati pemuda tersebut dengan berkata, wahai pemuda, jangan tertipu dengan masa mudamu. Berapa banyak orang yang masih muda mengakhirkan taubatnya dan beranggapan bahwa amalnya masih panjang, walam yazkur mautah, tapi dia enggak ingat akan kematiannya. Jadi anak muda nih, ya kita terus masih muda nih, masih 50 masih muda. Jangan kita tertipu dengan masa muda kita. Kita anggap kita ini hidup akan lama. Apalagi beranggapan saya umur saya 63 tahun. Sekarang masih, emang yakin segitu umur kita? Jadi dikatakan Imam Mansur, wahai anak muda, jangan tertipu dengan masa mudamu, karena berapa banyak anak muda yang mengakhirkan taubatnya dan kemudian bertulul amal panjang angan-angan, tapi dia nggak ingat bahwa kematian itu dekat. Kita nggak tahu sekarang kita bisa kumpul, besok tahu udah nggak ada. Makanya faqala ini, kemudian berkata si pemuda, atubu godan au ba'da godin, kemudian si pemuda mengatakan, aku taubat besok aja dah, kalau nggak besok, besoknya lagi. Jadi taubat itu Pak, kita punya dosa langsung taubat dengan istighfar, dengan sholat juga bisa boleh. Jangan kita tunda-tunda. Kalau memang kita merasa punya dosa kodok sholat, kodok langsung. Jangan kemudian nanti aja sholatnya lah di kodonya, langsung aja. Taubat kita kepada Allah. Karena kadangkala faja'ahu malakul maut, datang malaikat maut wa huwa ghafilun 'anit taubah, dan dia dalam keadaan lengah daripada taubat. Kan kadangkala kita suka ngundur-ngundur ya, mau tobat besok,
mau sholat sunat taubat besok, mau istighfar besok aja. Punya dosa sholat fardu nggak dikodok sekarang. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika malaikat datang, dia dalam keadaan lengah. Nah kita nauzubillah, jangan sampai kita dicabut dalam keadaan lengah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dan juga diberikan kita kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini, sehingga bulan ini bisa menjadikan titik awal perubahan kita di masa-masa yang akan datang, baik berubahnya ibadah kita maupun berubahnya sifat-sifat hati kita, yang dimana kita punya sifat-sifat buruk itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini semuanya bisa dibenahi oleh kita sehingga kita menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan juga ibadah-ibadah kita yang pekerjaan yang wajib maupun yang sunnah bisa kita kerjakan baik di bulan suci Ramadan maupun di bulan-bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin mudah-mudahan sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Allahumma fiqil qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.